إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang semoga Allah senantiasa menjaga kita di atas ketaatan kepadanya, memberikan taufik serta penjagaan hidayah yang Allah telah berikan kepada kita. Juga kita senantiasa berlindung kepada Allah dari berbagai hal-hal yang menjatuhkan kita ke dalam kemaksiatan, serta senantiasa menginginkan dari Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang jemaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah kali ini kita senantiasa saling mengajak dan mengingatkan berbagai nikmat yang Allah telah karuniakan kepada kita. Nikmat keislaman, tatkala kita senantiasa menjaga arkanul Islam, khususnya imaduddin, salat-salat kita, interaksi khusus kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita mengingatkan nikmat al-iman, nikmat keyakinan. Al-iman al-yaqinu kulluh. Iman adalah keyakinan semuanya, bukan sekadar kepercayaan. Tapi Mu'adz bin Jabal dan selainnya mengatakan al-iman al-yaqinu kulluh. Iman itu adalah keyakinan semuanya. Jemaah sekalian, juga tentunya nikmat keimanan adalah perkara yang besar dalam kehidupan setiap hamba-hamba Allah. Terlihat tatkala kita bertambah keimanan dan berkurangnya keimanan, maka nikmat keimanan akan terasa begitu besar dalam kehidupan kita. Tatkala masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala makmur, maka nikmat keimanan ikut akan terasa dalam kehidupan kita. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin." Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, hanya saja yang memakmurkan masjid Allah ada yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, menegakkan salat, menunaikan zakat dan tidak takut melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka itulah yang mendapatkan nikmat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, tatkala keimanan dijaga, maka jagalah dengan berbagai amalan ketaatan.
Apalagi kita ini baru-baru melaksanakan salat Idul Adha beserta rangkaian-rangkaiannya. Bahkan hari ini masih termasuk dari ayyam ma'dudat, hari-hari yang berbilang. Adapun ayyam ma'lumat 1 sampai 10 dan ayyam ma'dudat, dua pendapat ulama kita adalah bulan Ramadan dan hari setelah kita melaksanakan Idul Adha atau dikenal dengan Yaum At-Tashrik. Jemaah sekalian, maka semuanya ini adalah dalam rangka menjaga keimanan, khususnya takwa hati kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang menjaga, siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah takwa dari hati. Maka jemaah sekalian, nikmat keimanan begitu besar dalam kehidupan kita. Nikmat al-ihsan, mampu melakukan ketaatan. Saudara-saudara kita di negeri sana masih ada yang masih berat melakukan ketaatan, bahkan tidak damai melakukan ketaatan, tidak tenang. Walaupun tentunya ada kaidah yang dikenal al-ajru ala qadri masyaqqah, bahwasanya pahala disesuaikan dengan tingkat kesulitan dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan. Jemaah sekalian, nikmat kesehatan dan kesehatan kita senantiasa harus kita jaga, apalagi masa-masa yaumu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Hari-hari kita tentunya tidak berpuasa, hari makan dan minum serta berzikir kepada Allah. Artinya bukan hanya makan dan minum. Untuk kita makan daging, mengkonsumsi daging dan mengkonsumsi yang kita butuhkan. Namun kita perhatikan jangan sampai sudah banyak hal-hal pantangan dalam kehidupannya, tidak thayyib lagi, tidak baik lagi untuk kesehatannya, lalu cambuk sana sini untuk makan dan minum di masa-masa kurban, kumpulkan daging dan masak untuk konsumsi pribadi, wal iyadzubillah. Harusnya dibagikan kepada tetangga, bukan untuk diri sendiri. Maka jemaah sekalian, tentunya nikmat kesehatan harus diperhatikan. Kita alhamdulillah di Wahda Islamiyah ada hari sehat, sadar sehat, yang beberapa hari lalu sebelum Idul Adha sudah diprogramkan dan dites dari kader-kader di Wahda Islamiyah. Maka kita inginkan dan ingatkan perkara kesehatan, jangan sampai kita sudah tidak layak mengkonsumsi banyak daging, namun ternyata kita masih cambuk sana sini dalam bahasa Makassar kita. Jemaah sekalian, nikmat kesempatan masih di bulan Zulhijjah. Kita masih berada di bulan Zulhijjah, maka tentunya juga yaumu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Banyak berzikir kepada Allah. Bukan hanya makan dan minum, tapi kita ternyata masih tetap diperintahkan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam makan dan minum kita tetap non-stop berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, kita jaga semua ini, jaga berbagai nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Pada kesempatan kali ini pula kita ingatkan mengaturkan salam dan salawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya yang mengikuti mereka dan baik hingga akhir zaman. Secara singkat pada khutbah kali ini bertemakan menjaga hidayah. Jemaah sekalian, menjaga hidayah yang Allah telah kurniakan kepada kita begitu besar dalam pandangan perspektif Al-Quran dan Sunnah, penjelasan para ulama kita. Karena di dalam Al-Quran dan Sunnah secara gamblang begitu banyak ayat-ayat dan hadis yang berkenaan dengan perkara hidayah. Jemaah sekalian, hidayah ini
erat kaitannya dengan bahasa kita orang Makassar Pak Jojo. Na sering kikira Allah Subhanahu wa taala kurengin tingam perintah na nilipa pisangkana ero kikabajik kan batur kira Allah Subhanahu wa taala. Hidayah kalimatnya dari kata huda menjadi hadin, hidayah, maka di dalamnya adalah supaya kita bisa berada pada petunjuk. Karena akhir-akhir ini kita digempur dan digempar bahkan dengan isu yang luar biasa. Namun alhamdulillah sudah ditangani dengan aksi dan dengan suara harus tetap bunyi. Kita kenal pondok pesantren, tanda kutip atas nama pondok pesantren yang viral di Indramayu dengan tambahan namanya Panji. Maka ini jamaah sekalian mengentakkan kaum muslimin, maka hidayah harus dijaga. Jangan sampai mengatasnamakan ingin menegakkan negara Islam Indonesia, tapi Islamnya tidak terlihat dalam bentuk hidayah yang Allah berikan. Maka senantiasa kita ingatkan perkara hidayah ini. Hidayah disebutkan ulama kita ada beberapa macam. Ada hidayatun irsyad, ada hidayah yang berkenaan dengan petunjuk-petunjuk dari dalail, dari dalil-dalil, dari al-bayan, dari penjelasan-penjelasan Al-Quran dan Sunnah, yang semua para da'i, para pengajak kepada kebenaran ini bisa mengajak kepada hidayah. Ada hidayatun taufik, hidayah yang hanya Allah yang memberikannya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk memberikan hidayah kepada hamba-hambanya. Maka jemaah sekalian, ketika hidayah ini tidak diberikan oleh Allah, maka sang dai pun tidak mampu untuk memberikan petunjuk kepadanya. Kita telah ketahui kisah yang terkenal dalam sepanjang sejarah paman baginda sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib, yang tentunya ketika turun ayat bahwasanya innaka lan tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi may yasha. Ketika turun ayat tersebut bahwasanya engkau Rasulullah, di mana Rasulullah itu innaka la ila siratim mustaqim, engkau Rasulullah bisa mengajak, memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Tapi di saat ayat ini engkau ya Rasulullah tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah lah yang akan memberikannya. Maka jemaah sekalian, hidayah, irsyad, bayan, petunjuk, hidayah, taufik untuk bisa melakukan ketaatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan beragam macam-macam hidayah yang disebutkan ulama kita. Ada hidayah ammah, ada hidayah umum yang diberikan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kehidupannya. Ada hidayah khassah, hidayah yang akan juga didapatkan oleh penghuni surga yang nanti ketika di akhirat, laula an hadanallah, sekiranya bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan pun mengatakan sekiranya bukan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, hidayah ini jemaah sekalian tentunya ada cara-cara untuk menjaganya. Cara untuk menjaganya di antara yang disebutkan ulama kita adalah hidayah dijaga dengan kita senantiasa untuk mengamalkan ayat yang telah kita bacakan tadi, surat Taubah, innama ya'mur masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. 5 pada ayat ini disebutkan amalan-amalannya: beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut. Dalam artian
Di sini tidak takut kecuali hanya kepada Allah, dalam artian dia bermajelis ilmu karena rasa takut akan didapatkan ketika dia bermajelis ilmu. Mereka lah yang akan mendapatkan hidayah. 5 ini disebutkan dalam satu ayat. Berikutnya, ayat yang berikutnya untuk meraih hidayah disebutkan di dalam Al-Quran, yakni bermujahadah. Bermujahadah, bersungguh-sungguh. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya orang yang dia bersungguh-sungguh di jalan kami, maka pasti kami tunjukkan dia hidayah, petunjuk. Dan Allah bersama dengan orang-orang yang melakukan ihsan, melakukan kebaikan. Maka jemaah sekalian, hidayah diraih dengan bersungguh-sungguh, bukan berbalas-balasan. Sudah kemarin Idul Adha, sekarang kita Idul Jum'ah. Lebaran yang dikenal dengan lebaran Idul Kurban, sekarang kita laksanakan pekanan Jumat. Tetap kita untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ihsan. Kemudian jemaah sekalian, berikutnya juga hidayah diraih dengan kita senantiasa untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran dulu, di dalam hadis nanti kita akan sebutkan. Di dalam Al-Quran disebutkan orang yang dia ketika mendapatkan hidayah berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, jangan engkau palingkan hati kami tatkala engkau telah berikan hidayah. Engkaulah yang memberikan dari karunia yang besar. Maka Allah Maha Pemberi karunia jemaah sekalian. Maka kita banyak berdoa kepada Allah. Kalau di hadis, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, balikkanlah hati kami di atas agamamu. Dalam tambahan doa yang lain, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik, yang memalingkan atau mengarahkan hati, palingkanlah hati untuk di atas ketaatan atau di atas agamamu. Maka jemaah sekalian, senantiasa kita untuk banyak berdoa. Kemudian kita kembali ke hadis tentang hidayah. Orang yang akan mendapatkan hidayah tidak akan sesat adalah ketika dia kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Disebutkan bahwasanya di dalam hadis disebutkan idza tabaya'tum bil 'ainah, jika kalian telah berjual beli secara ainah, secara ribawi, diangkat harganya, orang lain menawar, lalu ternyata dia tidak membelinya, ada orang lain yang membelinya, bukan lelang. Maka jemaah sekalian, wa raditum bizza', dan telah suka untuk perkebunan atau persawahan, walaupun bagus kita bersawah. Kemudian wa taraktumu jihad, meninggalkan jihad, meninggalkan perkara-perkara berjuang di jalan Allah. Kemudian zalatallahu zulla, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan zulla, kehinaan kepada kita. Hatta tarji'u ila dinikum, hingga kembali kepada agama. Ini kitabillah wa sunnati rasulillah. Ini kepada Al-Quran dan Sunnah. Dalam hadis yang lain sebutkan bahwasanya taraktu fikum amrain, aku telah tinggalkan kepada kalian 2 perkara. In tamaksaktum bihima lan tadiru abada. Jika kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan pernah untuk sesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati rasul, dan riwayat yang lain juga, yakni kitab Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Kalau ada yang menghancurkan Al-Quran dan Sunnah dalam muatan-muatan kandungannya, maka dia telah sesat dan sangat berbahaya. Dia menyimpang dan harus dieksekusi. Untuk apa? Untuk dibina, atau kalau tidak mau dibina, maka dibinasakan. Maka jemaah sekalian, hanya 2 saja pilihannya, mau dibina atau dibinasakan. Maka kita merespon fenomena isu-isu yang terjadi di negeri kita ini untuk menjaga hidayah. Jangan sampai kita jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai kita tidak memakmurkan masjid, tidak menghadiri majelis ilmu, tidak mengkaji, tidak lagi untuk senantiasa bersungguh-sungguh dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dari apa yang kita sebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, perkara-perkara ini bisa menjaga
hidayah yang Allah karuniakan kepada kita. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima ayat min adz-dzikr hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dam innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda ila ridwani wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani wa sallama tasliman katsira ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pada khutbah kedua ini kita saling mengingatkan bertakwa kepada Allah. Takwa adalah solusi untuk menambah hidayah kita, solusi dari berbagai masalah yang kita hadapi untuk pribadi, untuk masyarakat, bangsa dan negeri ini. Semuanya berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan makhraja dengan isim nakirah, dengan keumuman pada ayat ini semua solusi-solusi. Sisa kita mencari yang mana tepat dari solusi yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Jemaah sekalian, yang berikutnya kita ingatkan membaca surah Al-Kahfi bagi yang belum tuntas dan bagi yang ingin mendapatkan banyak pahala, keutamaan-keutamaan pada malam ataupun harinya. Nabi bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jum'ah adallahu nuran baina jum'atain." Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka dia mendapatkan bimbingan cahaya pada Jumat-Jumat berikutnya. Kita ingatkan pula untuk jemaah sekalian pada khutbah kali ini bahwasanya hidayah at-taqwa hahuna, hidayah letaknya paling besar di hati kita. Maka jagalah hati kita untuk senantiasa qalbun salim, untuk senantiasa menjadi hati yang selamat, karena tidak akan bermanfaat lagi harta dan keturunan kita kecuali yang kembali kepada Allah dengan hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ayat yang khusus berkenaan dengan hati yang selamat, yang berkenaan dengan penjagaan hidayah dalam hati-hati kita. Kemudian jemaah sekalian, tentunya hidayah bisa bertambah dan berkurang. Maka tambahlah dengan ketaatan, jangan kurangi dengan kemaksiatan. Jemaah sekalian, disebutkan thumma hada, ketika ada hidayah Allah berikan lagi hidayah di atasnya. Maka semoga kita senantiasa menambah ketaatan untuk menambah hidayah yang Allah berikan kepada kita dan mengurangi atau menghilangkan kemaksiatan, agar kita bisa senantiasa mempertahankan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Mari kita juga memperbanyak mengaturkan salam dan salawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Pada hari Jumat Nabi bersabda, "Aktsiru alayya salatakum yaumal jum'ah." Perbanyaklah salawat kepadaku pada hari Jumat. Kemudian kita berdoa kepada Allah untuk diri kita, untuk saudara kita, untuk bangsa dan negeri kita, untuk pemimpin-pemimpin umat, agar menjadi hamba-hamba yang senantiasa memiliki kebaikan dan keberkahan untuk apa-apa yang Allah persiapkan di dunia dan di akhirat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadir hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر إخواننا في كل مكان وزمان. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Aqimu wa tarasu sufufakum. Teruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله